Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan, para sahabat petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang mungkin sangat penting diketahui. Oleh karena itu silakan tonton videonya sampai terakhir ya, sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas sarang. Ini kembali lagi, ini sekalipun artikel dunia walet ya, ini menurut saya ini sangat bermanfaat ya. Kita ambil manfaatnya ya. Mudah-mudahan para petani walet bisa terbantu dengan video kali ini. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, baiklah, langsung saja saya membacakan artikel ini. Kualitas sarang burung walet tentu sangat berpengaruh pada harga jualnya. Tentu setelah berbulan-bulan menunggu, petani walet ingin mendapatkan sarang walet berkualitas ketika tiba masa panen. Sarang walet berkualitas dari sisi warna, yakni cenderung putih dan dengan daging sarang tebal. Penting bagi petani mengetahui beberapa masalah terkait sarang walet, karena semua ada penyebabnya dan bisa dihindari. Sekali lagi, semua ada penyebabnya dan bisa dihindari. Yang pertama, rekan-rekan sekalian, sarang kenyal. Bentuk dan tekstur sarang walet yang dipanen adalah padat dan kering. Pada kondisi tertentu, sarang walet berubah menjadi kenyal, lentur seperti karet. Sebab sarang tersebut memiliki kadar air yang sangat tinggi. Jika diremas tidak pecah dan perlahan bentuknya kembali utuh. Apabila dijatuhkan ke lantai, sarang tidak retak, malah kadang mental memantul. Sarang karet kenyal ini disebabkan kondisi kelembaban ruangan yang terlalu tinggi, sehingga membuat kadar air pada sarang tersebut sangat berlebihan. Sarang karet sering ditemukan di lantai dasar gedung walet, di mana angka kelembabannya tinggi di atas 100 derajat. Tinggi maksudnya kelembabannya melebihi 100 ya. Biasanya itu terjadi karena jarak antara plafon dengan lantai cukup pendek, misalnya 2 meter atau bahkan kurang. Sarang karet juga bisa terjadi pada musim penghujan. Sejak awal proses pembuatan sarang liur tidak bisa mengering sampai sarang selesai. Sarang tetap lembek hingga akhirnya kenyal dan lentur seperti karet. Itu yang pertama, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, sarang berwarna. Sarang walet kebanyakan berwarna putih hingga kekuningan. Namun karena beberapa faktor bisa menyebabkan sarang walet berubah warna tampak kehitaman. Warna coklat, mirip warna kardus, ada yang warna kehijauan lumut, ada yang warna oranye hingga warna merah. Yang pertama, sarang walet berwarna kehitaman karena bercampurnya liur dan bulu burung walet. Bulu digunakan sebagai campuran karena dua penyebab. Penyebab yang pertama akibat kasus rontok bulu walet pada periode tertentu karena siklus alamiah. Bulu lama akan luruh atau rontok. Sebagian bulu untuk melapis sarang. Maka kita tahu ada istilah musim bulu ringan,
musim bulu berat. Itu artinya sarang walet yang bercampur dengan bulu-bulu burung walet. Penyebab kedua yakni kasus migrasi walet pindah dari gua. Kelembaban dalam gua yang sangat tinggi membentuk perilaku walet untuk membuat sarang yang dengan campuran bulu dengan tujuan agar sarang hangat dan tidak basah. Nah, ketika migrasi ke tempat baru gedung walet, perilaku itu masih dilakukan. Namun perilaku itu perlahan akan berubah mengikuti kondisi angka kelembaban di tempat baru itu. Nantinya burung walet akan membuat sarang putih seperti lazimnya burung walet lain yang menghuni gedung. Yang kedua, sarang walet coklat kardus yang disebabkan kondisi ruangan kotor dan mesin kabut yang on terus-menerus. Ketiga, sarang berwarna hijau lumut atau berjamur yang jarang terjadi. Pada kasus gedung member yang pernah saya temui, ini kata konsultan Bapak Arif Budiman, sarang hijau lumut disebabkan suplai air mesin kabut yang terkontaminasi lumut. Keempat, sarang warna oranye hingga kemerahan disebabkan karena kontaminasi zat amoniak dari kotoran walet yang menumpuk di lantai di kamar sempit tanpa ventilasi udara. Banyak zat amoniak menguap dari kotoran walet yang menumpuk lama, maka akan berpengaruh ke warna sarang dari putih ke warna merah. Selain karena faktor kebersihan gedung, sarang walet putih dapat berubah warna karena salah cara penyimpanan pasca panen, yaitu sarang putih dan sarang kuning dicampur dalam satu box dalam kondisi basah. Akibatnya, dalam box sangat lembab dan membuat sarang putih terkontaminasi sarang yang kotor. Untungnya, karena efek kontaminasi terjadi hanya di bagian luar sarang saja, tidak sampai masuk ke dalam daging sarang, maka tidak sulit untuk memulihkan sarang seperti semula. Caranya, yakni dengan semprot sarang pelan-pelan dengan air bersih, kemudian angin-anginkan di tempat teduh. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang ketiga, sarang jatuh. Apabila hanya 1-2 sarang jatuh, tidaklah masalah. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya ulang sedikit, ini tinggal yang nomor 3 ya. Sarang jatuh. Apabila hanya 1-2 sarang jatuh tidaklah masalah. Berbeda apabila ada puluhan keping sarang walet yang jatuh ke lantai. Sarang yang jatuh ke lantai memang laku dijual, tapi harganya jadi murah. Mengapa bisa muncul problem sarang walet jatuh? Jawabannya, ada berbagai faktor penyebab. Bisa jadi karena usia indukan walet yang masih muda, papan sirip yang licin, musim kemarau, hingga faktor suhu gedung yang tinggi dan kelembaban yang tidak memenuhi syarat. Yang keempat, bentuk sarang walet tidak sempurna. Bentuk sarang walet tidak sempurna bisa berupa sarang walet berlubang, keriting, berukuran kecil, hingga berdaging tipis. Bentuk sarang walet tidak sempurna bisa jadi disebabkan kelembaban rendah. Kelembaban rendah menyebabkan walet sulit mengeluarkan air liur. Akibatnya sarang yang dibuat bentuknya berkerut, bergelombang, hingga kecil, sehingga bentuknya tidak utuh. Lebih-lebih lagi yang membuat sarang adalah walet usia muda, di mana produksi liurnya masih sedikit sehingga sarang walet berukuran kecil. Sarang walet kecil juga bisa disebabkan akibat panen terus-menerus, yaitu rutin tiap 1 bulan. Walaupun sudah pakai sistem panen tetasan, panen sarang setelah anak bisa terbang, namun ritme panen yang dilakukan secara rutin itu sama artinya dengan eksploitasi burung walet. Hal ini sangat berhubungan dengan kesehatan kelenjar tenggorokan burung walet yang berfungsi memproduksi air liur. Apabila kelenjar tersebut terus dipacu memproduksi saliva tanpa jeda, maka kemampuannya memproduksi air liur akan semakin lemah.
Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sarang yang tipis sangat mudah retak ketika ada beban di sarang itu, yaitu adanya telur atau anak walet. Awalnya mungkin retak sedikit, namun akibat gerakan anak walet tiap saat, maka semakin hari retaknya akan semakin lebar, akhirnya berlubang. Rekan-rekan sekalian berbahagia, demikianlah. Semoga artikel ini bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.